Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Riyadi dengan NIM 1811470160. Di PowerPoint kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas dari sistem operasi. Yang pertama tentang manajemen proses. Kerja proses. Yang pertama pekerjaan user komputer ditambah program. Yang kedua proses yang dikerjakan itu disebut teks dan disebut juga proses. Yang ketiga, pelaksanaan teks dan proses terjadi di prosesor. Yang keempat, pada program yang paling dasar yaitu dalam bahasa mesin, kerja prosesor berlangsung melalui instruksi dalam siklus jemput dan siklus kerja. Manajemen proses. Pekerjaan dan program. Throughput banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh sistem komputer dalam satu satuan waktu. Throughput sangat bergantung pada kecepatan kerja alat serta ketepatan pengelolaan berbagai sumber daya komputer. Berarti throughput juga bergantung pada sistem operasi yang digunakan pada sistem komputer. Program terdiri atas rangkaian instruksi dan data dengan tujuan untuk mengolah data itu. Text and process. Yang pertama proses. Proses adalah teks yang telah dijadwalkan untuk diolah prosesor. Sedangkan teks yang belum dijadwalkan belum bisa dibilang proses. Di bawah adalah gambar dari text and process. Text and process. Untuk dapat memproses suatu program, proses melaksanakan sejumlah kegiatan. Yang pertama, kegiatan prosedur ini memanfaatkan register dan bus pada sistem prosesor serta memanfaatkan instruksi yang tepat di dalam memori kerja. Dengan kata lain, setiap proses terdiri atas sejumlah instruksi dengan kegiatan jemput dan kegiatan kerjanya. Penjadwalan prosesor merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas penjadwalan proses. Yang pertama, fairness atau pelayanan yang adil untuk semua pekerja. Yang kedua, throughput atau memaksimumkan throughput. Yang ketiga, efisiensi atau memaksimumkan pemakaian proses. Yang keempat, response time atau meminimalkan response time. Yang kelima, meminimalkan turnaround time. Jangka penjadwalan adalah merupakan interval atau range waktu di mana sistem operasi melakukannya. Jangka penjadwalan proses dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Yang kedua, penjadwalan jangka medium. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Jangka pendek atau disebut short term scheduling atau low level scheduling, yaitu mengurus masuknya antrian siap ke prosesor serta antrian siap ke alat peripheral yang mengurus prioritas dan preemsi. Penjadwalan jangka medium atau medium term scheduling, intermediate level scheduling, yaitu mengurus terhadap proses yang dikeluarkan dari proses yang belum rampung dikerjakan dan melanjutkan pekerjaan proses tersebut di prosesor. Penjadwalan jangka panjang atau long term scheduling, high level scheduling, yaitu mengurus masuknya pekerjaan baru, merupakan penentuan pekerjaan baru mana yang boleh diterima dan tugas di sini diubah menjadi proses. Error handling atau recovery adalah satu penanganan kesalahan pada berbagai macam keadaan dalam pemrograman. Setiap ada kesalahan, maka eksekusi program tidak akan dihentikan secara tiba-tiba, tetapi akan diteruskan ke baris program yang terdapat skrip penanganan kesalahannya. Penanganan error handling. Yang pertama, meminimalkan kesalahan user. Yang kedua, interaksi melalui menu lebih dapat menghindarkan user dari kesalahan daripada penggunaan perintah baris. Yang ketiga, Compet pernah mempertimbangkan untuk mengubah press and key menjadi press enter key, dikarenakan banyak telepon yang menanyakan letak tombol any di keyboard. Yang ketiga, cara mengurangi kesalahan user, misal seleksi user yang tepat, pelatihan yang memadai, desain pelatihan, prosedur, dan lingkungan. Yang keempat, menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.